Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel Panggabean. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita patut mengucap syukur sama Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan dan iman yang baru yang meneguhkan iman percaya kita agar kita semakin kuat dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya teringat kisah Abraham, di mana seringkali kita mendengar waktu kita masih sekolah minggu atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali teladan yang boleh kita ambil dari Abraham. Saya teringat ketika Abraham sampai usia tuanya bersama dengan Sarah, mereka masih belum memiliki keturunan, yaitu seorang anak. Kalau kita boleh baca dalam Roma 4 ayat yang ke-23 sampai 25, kita baca dalam Roma 4 ayat 23 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita di antara orang mati. Ayat yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya dan amin oleh firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh flashback tentang Abraham. Sebagai manusia, mungkin banyak orang yang mengatakan usia senja, usia yang sudah terlalu dewasa, yang sudah berumur, tidak akan mungkin seorang perempuan akan melahirkan seorang anak. Tetapi ada 3 alasan yang akan saya bagikan untuk kita semua pada hari ini. Kenapa kita harus tetap percaya? Kenapa kita harus tetap berani untuk percaya? Itu judul firman Tuhan saya hari ini. Kenapa kita harus tetap berani untuk percaya? Ada 3 alasan yang boleh saya bagikan. Yang pertama, kita tetap berani untuk percaya kepada Tuhan karena Tuhan sanggup melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Kalau kita boleh lihat dalam kisah Abraham, di ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh hal apapun. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keadaan apapun. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita sebagai anak Tuhan harus meyakinkan bahwa hal itu boleh kita dapatkan ketika kita mau tetap percaya kepada Dia. Kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan, dan pasti mujizat yang sangat ajaib pasti akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus tetap berani untuk percaya akan Tuhan? Karena Tuhan berkuasa untuk melakukan apa yang telah Ia janjikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yakin dan percaya ketika Tuhan sudah menjanjikan suatu hal atau sesuatu yang mau diberikan kepada kita, Tuhan tak pernah ingkar janji. Kalau kita berharap akan janji orang atau manusia terhadap kita, suatu saat kita akan mengalami yang namanya kecewa. Tetapi ketika kita mau memegang janji Tuhan, ingat saudara, Tuhan tak pernah ingkar, Tuhan tak pernah melalaikan akan janjinya. Tapi bagaimana respon kita tetap percaya dan mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sama seperti tadi saya sudah katakan, Abraham menanti janji Tuhan bukan 1-2 minggu atau 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Tetapi dia menerima janji Tuhan tepat pada waktu, dan waktu yang terbaik adalah waktu daripada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, alasan kenapa kita harus tetap berani untuk percaya kepada Tuhan, karena di saat kita percaya, Allah memperhitungkan sesuatu
hal kebenaran dalam hidup kita. Yang artinya Tuhan melihat iman percaya kita, Tuhan melihat kesungguhan hati kita, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan kepadanya. Dan Tuhan akan memberikan itu semua ketika kita mau tetap percaya kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Luar biasa, Tuhan memperhitungkan apa yang Ia janjikan sebagai kebenaran. Artinya Dia akan memberikan suatu mujizat bagi anak-anak yang tetap mau berpegang teguh akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita masih menantikan janji Tuhan, masih menantikan pertolongan Tuhan, masih menantikan jawaban doa kita kepada Tuhan, jangan pernah berhenti untuk tetap percaya, dan jangan pernah menyampingkan iman percayamu kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan yang menjadi kehendaknya bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.